Saya ingat kata Gus Baha, di pondok itu ada santri pinternya kelewat, ngapalnya cepat. Ada santri yang sedang-sedang saja, dan ada santri yang bodoh. Saking bodohnya kalau lagi ngulang kitab ketiduran. Kalau akhirnya kerjaannya paling banter ngebantu Pak Yai beres-beres pondok, sama ngebantu Bu Nyai masak di dapur. Ketiban ngaji tidur. Orang kira itu goblok, tapi ternyata yang goblok, yang bodoh-bodoh itu, kata Gus Baha, itulah yang jadi orang besar nantinya. Apa sebab? Karena santri pinter nggak mau pulang kampung. Orang santri pinter tinggalnya di kota karena merasa pinter bisa bersaing. Tinggal di kota, egonya tinggi. Orang pinter tuh payahnya begini, nggak mau diatur. Orang pinter diperintah dikit tersinggung. Makanya orang pinter susah kerja sama orang Pak, susah. Pinteran dia soalnya, akhirnya nggak bisa kerja sama orang. Bisanya hidup sendiri, pinter ya pinter. Tapi santri goblok, tinggal di kota nggak berani pulang kampung. Sama orang kaya ditunjuk, kamu kan nyantri. Kalau santri pinter di kamu-kamuin ngambek Pak. Ini santri bodoh mah nggak ngambek, kamu kan nyantri. Daripada nganggur tuh sana bikin TPA. Iya Pak, bikin TPA. TPA-nya rame. Nah yang kaya ini cengap-cengap mau mati. Karena pengen masuk surga, kata yang kaya mau mati, karena kamu ngajar ngaji, saya hibahkan tanah saya 2 hektar buat bikin pesantren. Si santri goblok yang selama mondok goblok, Allah bukakan pintu hidayah. Pinter begitu ngajar, berdirilah pondok pesantren besar, santrinya ribuan. Santri bodoh jadi muasis pondok pesantren. Nah kawannya santri pinter tinggal di kota masih ngontrak. Karena kasar galak, bininya minta cerai. Nah hidup itu begitu, barokahnya sebetulnya. Hidup itu sedemikian rupa. Makanya antar anak ke guru ngaji. Titip anak kami, mohon ajarkan Al-Quran. Begitu mau pamit pulang Pak, jangan lupa buka dompetnya. Ini Pak Yai, Bu Nyai, Pak Ustadz, Ustazah, DP-nya 5 juta, mapas. Kadang-kadang saya ini juga heran, benar kata orang Bapak Ibu. Kita ini kalau ngundang penceramah, berani bayar mahal-mahal. Wih ada Pak Nanang, dai kondang 30 juta, 50 juta sekali ceramah itu. Ada juga ngundang dai kondang 50 juta, tapi SPJ-nya 100 juta. Ada juga. Ini kerjaan gawe siapalah yang kayak gini ya. Luar biasa. Habis ceramah hehehe pulang dia. Kan gitu. Tapi kita ngasih guru ngaji 100.000 kayaknya berat betul. Padahal guru ngaji itulah yang bikin pintar anak kita ngaji, betul nggak kira-kira? Yang bikin anak kita tahu turutan, tahu baca Iqra, tahu baca Al-Quran, tahu tajwid, itu guru ngajinya. Coba kalau kita ada yang mati keluarga kita, yang ngurusin jenazah ustadz kampung atau penceramah kondang? Yang kampung. Kalau penceramah kondang habis sana mah diamplopin pulang dia. Kadang-kadang mohon maaf ini kita terbalik. Saya ini ngomongin diri sendiri kok sebetulnya. Kini kadang-kadang kebalik, undang penceramah berani ngamplop mahal-mahal, ngasih guru ngaji pelit. Padahal kadang-kadang guru ngaji itu Pak hidup susah, beras habis, bini ngonyong. Mana sarungnya udah bolong-bolong, ini udah mau lebaran loh Pak, datang ke guru ngaji ya Pak ya. Bawa BHS Pak, bawa Samarinda, ini pengalaman kata Pak ya. Pengalaman. Bawa oleh-oleh, pokoknya Pak Ustadznya, guru-guru ngaji di kampung, guru ngaji anak kita, Pak Ustadz nggak usah beli kue lebaran, saya yang borongin. Begitu ya Pak, biar barokah kan begitu. Kadang-kadang itulah yang terabaikan Bapak Ibu, guru-guru ngaji. Karena ibu saya itu guru ngaji 35 tahun ngajar ngaji, emang nggak ada bayaran Pak, karena di kampung. Orang kampung ngaji bayar, ribet sekampung. Guru ngajinya nggak ikhlas. Cuma ibu saya kan memang punya kebun ya nggak apa-apa ada kebun. Paling santrinya nggak bayar dengan cara apa? Mijitin.
Habis ngaji ibu saya dipijitin rame-rame sama santrinya. Ya itu aja bayarannya. Yang terhormat Bapak Bupati Lampung Selatan beserta Ibu Bunda Hajah Winarni Nanang Ermanto. Sudah lahiran cucunya? Alhamdulillah, mantap. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan beserta Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan. Yang saya hormati anggota Forkopimda Kabupaten Lampung Selatan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatunya. Yang saya hormati pejabat struktural pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Selanjutnya para kiai, para asatidz, ibu-ibu majelis ta'lim, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Izin Pak Bupati menyampaikan ceramah tugas dari beliau. Cuman saya pas mimbarnya ini ngadep ke ibu-ibu, jadi saya seger melihatnya kalau ke sana. Kalau agak ke kanan agak serem ya Pak ya. Makanya pas ini podiumnya ngadep ke ibu-ibu, merah-merah, cetar membahana. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, kita semua hadir di bulan suci Ramadan. Saking sibuknya dengan Ramadan, saya juga kadang-kadang lupa dengan hitungan hari. Jadi saking sibuknya. Dulu kalau masih kecil itu kita perasaan sehari itu lama betul ya. Kerjaan saya nungguin radio, nunggu azan soalnya. Kalau sekarang perasaan hari cepat sekali. Tahu-tahu sudah 19 hari saja ya. Tahu-tahu udah mau lebaran aja kita ini. Jadi saking sibuknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza jaa Ramadan," apabila tiba bulan suci Ramadan, atau dalam matan yang lain idza dakhala Ramadan, apabila masuk bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Jadi sekarang ini Bapak Ibu pintu surga dibuka semua. Mudah-mudahan kita semua masuk surga. Amin. Wa ghulliqat abwabu jahannam, ditutup pintu-pintu jahannam atau abwabun nar, pintu-pintu neraka. Jadi neraka ditutup semua. Wasul silati syayatin, setan-setan diikat semua. Di sekarang ini Bapak Ibu setan diborgol, setan diikat, setan libur. Seakan-akan ada pengumuman, kata setan pengumuman, kami para setan libur selama Ramadan, tidak menggoda kalian semua. Tapi kalau kalian masih tergoda alias berbuat maksiat juga, berarti kalianlah, nyebut dewek tuh Pak Bupati, emak-emak nyebut dewek, bapak-bapak nyebut dewek. Kata setan, kalianlah setannya. Artinya memang ternyata subjek dalam perbuatan maksiat itu bukan setan, tapi tetap manusia. Itulah hawa nafsu. Makanya Bapak Ibu puasa ini kita mengendalikan hawa nafsu. Kalau dalam falsafah Jawa, puasa itu nutup. Kalau kata Sunan Kalijogo, Sunan Bonang,
Hening cipto nutup babakan hawa songo. Pengendalian diri nutup 9 lobang. Hawa songo 9 lobang. Apa 9 lubang itu? 2 lubang mata ditambah 2 lubang hidung, 4. Ibu-ibu ada yang cuma 1 lubang hidungnya? Lengkap 2 ya, 4. Ditambah 2 lubang telinga, 6. Yang ke-7 lubang mulut. Yang ke-8 dan ke-9 lubang bawah. Saya tahu tempatnya dan ngerti betul namanya, cuman gak enak Pak menyebutkannya ini. Kalau bapak-bapak nggak paham nanti japri aja ya Pak, saya jelaskan sedetil-detilnya. Kita mengendalikan 9 lubang. Silakan dari kejaksaan ya Pak, ya silakan. Pak Rio, oh keren namanya Pak, singkat. Balik lagi 9 lubang. Makanya 9 lubang itu jalannya hawa nafsu. Makanya 9 lubang selalu mengeluarkan kotoran. Dari lubang mata kotorannya namanya apa? Belek. Yang dari hidung namanya upil, ingus, umbel. Yang dari kuping namanya congek bin culek. Yang dari mulut namanya iler, jigong, ences, ludah, dahak. Yang dari lubang bawah air kencing. Yang lubang belakang pisang goreng. Itu kalau masih sehat Pak. Tapi kalau sakit bubur kacang hijau dia. Mengapa 9 lubang itu mengeluarkan kotoran? Itu kan tamsil dan pembelajaran. Karena dari situlah masuknya godaan hawa nafsu kita. Mudah-mudahan kita benar-benar berpuasa dan sanggup mengendalikan hawa nafsu, sehingganya semua dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Allahumma amin. Karena memang gak ribet Bapak Ibu. Tadi saya ngobrol dengan saudara saya Dr. Kiai Haji Firmansyah. Ngobrol-ngobrol masuk surga itu gak susah kata kita. Gak harus ngebom masuk surga itu Pak. Malah bukan mati syahid, mati sangit itu malahan. Masuk surga itu kita puasa Ramadan dosa dihapuskan. Kita menunggu berbuka sampai dengan sabar, dosa dihapuskan. Kita sholat berjamaah, imam mengucap amin, kita ikut amin, dosa dihapuskan. Imam mengucap sami Allahu liman hamidah, makmum jawabnya Rabbana lakal hamdu, dosa dihapuskan. Nanti akhir Ramadan dosa-dosa kita semua dihapuskan. Begitu maha pemurahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan Ramadan ini semua dosa kita dihapuskan. Allahumma amin. Baik, kita masuk ke tema nuzulul Quran kita. Al-Quran ini mukjizat Bapak Ibu. Turunnya di 17 Ramadan. 17 Ramadan turunnya Al-Quran. Sekaligus 30 juz fi lauhil mahfuz, di lauhul mahfuz. Cuman turun ke nabinya nyicil, mulai dari malam-malam ganjil di akhir Ramadan dan seterusnya. 17 Ramadan juga peristiwa kemenangan perang Badar. Perang Badar itu di bulan puasa. Kebayang sama kita Pak, perang sambil puasa. Musuh jumlahnya 1000, Nabi dan para sahabat jumlahnya 313. Mustahil menang. Tapi Nabi dan para sahabat memenangkan pertempuran di tanggal 17 Ramadan. 17 Ramadan juga adalah hari bertepatan dengan 17 Agustus 1945, kemenangan, proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini luar biasa 17 Ramadan itu.
namun ada sejarah kelam di 17 Ramadan juga. Terbunuhnya Imam Ali karramallahu wajhah juga di tanggal 17 Ramadan. Yang membunuh bukan Belanda, yang membunuh bukan Jepang, yang nggak ada lah Belanda sama Jepang zaman itu. Yang membunuh bukan anak buah Abu Jahal, bukan anak buah Abu Lahab. Yang membunuh orang Muslim namanya Abdurrahman bin Muljam, hafal Quran 30 juz. Ini sejarah kelam, nanti saya cuplik di uraiannya Bapak Ibu. Artinya memang ini sejarah yang sungguh luar biasa. Kita semua telah diberikan mukjizat oleh Allah, yakni Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizan. Bentar sebelum dilanjutkan, Fer itu di depan tidak apa-apa. Nanti biar enak masuk YouTube Pak Bupati. Itu ibu-ibunya dikenain juga biar di belakang. Dia ini takut sama Pak Bupati, takut kena marah. Makanya meripil. Baik. Saya ulangi, nih jangan lupa Bapak Ibu di subscribe channel YouTube saya ya. Channelnya Ustadz Suparman Abdul Karim. Sekarang sudah 167.000 subscriber. Cuman karena saya ini kabid agama di forum koordinasi pencegahan terorisme, saya banyak ceramah tentang teroris, tentang radikalisme dan intoleransi. Cuman kadang-kadang banyak yang nggak terima Pak, marah sama saya itu, dituduhnya saya ini anti Islam gitu. Padahal saya mendakwahkan Islam yang rahmatan lil alamin. Ini kejadian Bapak Ibu. Saya dijadwal khutbah Idul Fitri di Lampung Utara. Deal sepakat. Panitia datang ke rumah. Tapi masyarakat ya, bukan Pemda. Datang ke rumah. Sampai di rumah dia masuk ruang channel YouTube saya, podcast saya itu. Oh, Ustadz ini punya YouTube ya? Iya kata saya. Channelnya apa? Ustadz Suparman Abdul Karim. Begitu dia pulang, 2 hari kemudian dia konfirmasi. Mohon maaf Ustadz, rencana imam dan khatib Idul Fitrinya kita batalkan. Wih, gara-gara nonton channel saya batal Pak. Ternyata yang ngundang saya ini kelompok yang memang terafiliasi dengan 212. Kan begitu. Kelompok yang selama ini sering membenci pemerintah. Nah, artinya memang dakwah rahmatan lil alamin itu tantangannya luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa tantangannya Pak. Menyebarkan Islam yang rahmatan lil alamin itu bagi kelompok intoleran itu menyakitkan itu. Jadi kalau nonton konten YouTube saya begitu. Kadang-kadang orang memaki-maki, mempersekusi. Saya sering dipersekusi loh Pak. Sering dipersekusi. Tapi nggak pernah saya laden. Nggak pernah saya laden. Padahal kalau saya mau kerahkan banser cukup Pak banser. Tapi nggak mau. Karena itu namanya main hakim sendiri nantinya. Kita punya penegak hukum, betul nggak kira-kira? Jadi sedemikian rupa. Balik lagi. Tolong di subscribe ya Bu, like and comment, share ya. Ya materinya nggak semua tentang radikal, ya tentang sholat juga banyak. Kan ada 1.500 video. Kemarin acara PKK di Tanjung Bintang Bu, tapi saya kasih judul Pak Jokowi menjawab semua nyinyiran. Jadi mengapa saya buat judulnya begitu? Biar yang nonton banyak. Kalau cuma dikasih judul pengajian PKK Lampung Selatan, nggak banyak yang nonton. Jadi harus pinter nge-brand judulnya, harus pinter ngemasnya biar banyak yang nontonnya. Jadi baik, saya lanjutkan Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizan. Allah yang telah menurunkan Alkitab, yakni Al-Quran, bil haqqi, dengan kebenaran. Makanya karena Al-Quran itu diturunkan bil haqq, maka Al-Quran terjaga. Bersyukurlah kita Bapak Ibu, Al-Quran itu kitab suci yang otentik 100%.
nggak ada yang bisa ngotak-ngatik, nggak ada yang bisa memalsukan Al-Quran. Makanya ada 1, 2, 3 upaya hendak memalsukan Al-Quran, Allah balas jutaan orang menghafal Al-Quran. Saya punya pondok, Pak. Pondok saya itu baru berdiri setahun. Yang khusus tahfiznya itu baru setahun sudah 12 juz hafalan Al-Quran. Kalau kita ini nggak sanggup, Bu, setahun 12 juz. Udah mikirin cicilan soalnya. Betul nggak kira-kira? Itu cara Allah menjaga Al-Quran loh, Pak. Dan saya perlu kasih tahu, kalau mondokin anak ngambil tahfiz, jangan sembarang masuk pondok. Karena banyak pondok yang hafalan Qurannya tidak bersana. Bahkan kadang-kadang ustadznya aja nggak hafal Quran, Pak. Tapi mendirikan pondok, rumah tahfiz, pesantren tahfiz Quran harus bersana. Makanya di pondok kita, Pak, bersanad mutasil sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, punya ijazah sana langsung dari Tebu Ireng. Jadi begitu. Nah, mengapa Allah mudahkan anak-anak kita itu menghafal Al-Quran? Karena Allah ingin menjaga Al-Quran sampai kiamat takkan pernah tercemar oleh campur tangan manusia. Selanjutnya wal mizan. Al-Quran itu seimbang dan serasi. Al-Quran ini serasi dengan ilmu pengetahuan, tidak bertentangan. Al-Quran itu serasi dengan kehidupan, tidak bertentangan dengan kehidupan. Al-Quran tidak bertentangan dengan akal sehat. Al-Quran tidak bertentangan dengan hati nurani. Makanya kalau ada orang mendakwahkan Al-Quran tapi dakwahnya bertentangan dengan akal sehat, dakwahnya bertentangan dengan hati nurani, berarti dia bertentangan dengan Al-Quran. Kan ada orang dakwah marah-marah, ada orang dakwah memaki-maki, ada orang dakwah nantang-nantang, ngajak musuhan, ngajak berantem, bahkan jeleknya lagi ngajak melawan negaranya dewek. Berarti itu bertentangan dengan Al-Quran. Karena Al-Quran serasi dengan kehidupan. Al-Quran itu serasi dengan akal sehat dan hati nurani, dan Al-Quran itu seimbang. Sampai-sampai para ulama mendetilkan, Bapak Ibu, angka-angka ajaib di dalam Al-Quran. Di Quran itu kata maut, mati, disebutkan sebanyak 145 kali. Lawannya kata hayat, hidup, disebutkan sebanyak 145 kali. Kata dunia 115 kali. Kata akhirat lawannya 115 kali, seimbang. Kata malaikat 88 kali. Asyaiton, setan, 88 kali. Kata yaum, hari, 365 kali. Persis jumlah hari setahun. Syahr, bulan, 12 kali. Sa'ah, jam, 24 kali dalam Quran. Enggak kurang, enggak lebih. Cuman agak aneh itu begini, Pak. Kata al-bar, daratan, disebutkan 13 kali. Antonim darat apa, Bu? Lawannya darat? Laut. Laut disebutkan 32 kali. Daratnya 13, lautnya 32. Kok nggak sama-sama 32 atau nggak sama-sama 13? Kita pakai rumus matematika. 32 banding 13. Ketemu angka persentase yang 32, 71,22222%. Yang angka 13 ketemu 28,8888%. Ternyata Bapak Ibu, ini mengejutkan. Jumlah perbandingan daratan dan lautan di bumi yang kita tinggali ini, daratnya berjumlah 28,888888%, lautnya berjumlah 71,22222%. Komanya saja gak meleset. Luar biasa.
Allahu Akbar, Pak. Itulah Al-Quran. Makanya Al-Quran serasi dengan kehidupan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah satu cara menjaganya, muncullah generasi yang menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan kita punya anak cucu yang menghafal Al-Quran. Allahumma amin. Soalnya begini Bapak Ibu, kalau kita punya keturunan yang hafal Quran, maka 7 nasab ke atas dijamin masuk surga. 7 nasab ke atas itu siapa aja? Kalau bahasa kalian aja apa? Bah ya, bapak ya. Habis bapak emak sama setingkatan. Kakek itu apa? Kakek itu kalau orang Lampung kan macam-macam, ada sidi, ada jadi ya. Datuk ya, datuk. Habis datuk uyut. Habis uyut uyutnya uyut. Kan gitu ya. Kalau jemugan apa Pak Tamrin? Unggang. Habis unggang uyut. Habis uyut puyang. Habis puyang kata ibu saya entah, kata dia. Nah entah itu. Kalau orang Jawa lebih lengkap itu Pak. Orang Jawa, orang Sunda itu lengkap. Bapak, habis bapak mbak, habis mbak buyut, habis buyut cangga, habis cangga wareng, habis wareng udek dulu Pak Yai Mukhlisin jari deh Mukhlisin deh. Wah, kok saya pengen minum ini bawaannya. Subhanallah. Gak apa-apa, saya bantu aja dulu. Minum gak boleh karena puasa. Yang boleh nelen ludah. Makanya saya ditanya, Ustaz, boleh nggak kalau lagi puasa nelen ludah? Ya boleh dong, nggak batal. Jangan sampai orang puasa jorok ngeludah pahpeh. Nelen ludah tidak membatalkan puasa. Yang batal itu Pak, ludahnya diwadahin gelas. Udah dapat setengah gelas diminum, dijai bajai najong tralala. Ya iyalah, kalau punya dewek mungkin kita nggak jijik. Kalau sudah keluar itu baru batal. Makanya kalau lidah kita sendiri nggak batal. Udah nggak seret lagi Pak, udah ketelan ludah soalnya. Cuman kalau selilitan daging di lubang gigi, didorong-dorong pakai lidah, ditelan, batal puasanya. Harus tetap dibuang dulu. Nah Bapak Ibu, kembali lagi puasanya. Orang Jawa apa? Canggah ya, wareng, udek itu yang nomor 6. Yang nomor 7 gantung siwur. Yang nomor 8 geropak santek. Yang nomor 9 gali debok bosok. Yang nomor 10 gali asam. Nah 7 nasab ke atas dijamin masuk surga kalau kita punya anak yang menghafal Al-Quran, baik yang jalur ke kanan maupun jalur kiri, jalur bapaknya maupun jalur ibunya. Makanya enggak kita yang hafal Quran anak kita, enggak anak kita yang hafal Quran cucu, enggak cucu cicit. Orang Lampung nyebut cicit apa? Tuyul ya, tuyul betul ya. Kemudian enggak cicit canggah, cucung canggah, cucung wareng, cucung udek, cucung gantung siwur, dan cucung gali asam dan lain sebagainya. Mudah-mudahan sekali lagi kita punya generasi yang menghafal Al-Quran. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Nah Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan masuk ke pembahasan. Ternyata orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, selama interaksi belajarnya itu bersama, maka dia akan selamat. Mengapa zaman sekarang banyak orang yang hafal Al-Quran tapi malah radikal? Coba digaris bawah ya Pak. Mengapa sekarang banyak orang yang menghafal Al-Quran tapi radikal? Karena menghafalnya tidak bersama.
Karena kalau orang bersanad dia punya guru, Bapak Ibu. Dia punya guru. Saya ngomong begini bukan nggak punya dalil, Pak. Nanti jenengan ngomong, oh Ustaz Parman nuduh kalau hafal Quran jadi radikal. Enggak begitu. Karena Nabi sudah menyebutkannya. Yakhruju qaumun min ummati, akan keluar sekelompok orang di tengah-tengah umatku, kata Nabi. Yaqra'unal Quran, mereka semua fasih-fasih membaca Al-Quran. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai', di mana bacaan Quran kalian tidak ada bandingannya dengan bacaan Quran mereka. Makanya saya kutip tadi tanggal 17 Ramadan Imam Ali dibunuh lagi ngimami sholat subuh, ditebas pakai pedang beracun oleh Abdurrahman bin Muljam yang hafal Quran 30 juz. Hafal Quran. Di zaman Umar Ibn Khattab, rumahnya direnovasi. Si Abdurrahman bin Muljam ini rumahnya direnovasi, diperlebar agar orang bisa belajar Al-Quran ke Ibnu Muljam. Berarti ini ulama ini, Pak, hafal Quran. Tapi dialah yang membunuh Imam Ali. Membunuhnya nggak gentle lagi. Imam Ali itu kalau tarung nggak pernah kalah. Jadi kalau gentle selawanan dong, sama-sama pakai pedang. Lebih nggak gentle lagi, pedangnya dikasih racun. Lebih nggak gentle lagi. Sehingganya di mana Imam Ali jadi imam, posisi di depan, tidak ada kewaspadaan terhadap orang sekelilingnya, dan waktu itu nggak punya pas pampres, belum ada soalnya, Pak. Nah, ditebas oleh Abdurrahman bin Muljam, orang kiranya dia ahli agama, tapi dia penjahat. Nah, Bapak Ibu, begitu dia mau dieksekusi mati, riwayahnya mau dihukum mati kan suruh tobat. Kayak Freddy Budiman, gembong narkoba, bau dieksekusi di lapas Nusa Kambangan, dia sholat dulu 2 rakaat kan, tobat dia. Ya kayaknya sih masuk surga si Freddy Budiman itu, Allahumma amin. Tapi Ibnu Muljam disuruh tobat, ketawa dia. Loh, ngapain saya tobat, kata dia. Seumur hidup saya nggak pernah berbuat maksiat. Saya ini berhasil bunuh orang kafir di bulan Ramadan, kata dia. Justru pahalanya gede banget. Sama Al-Gojo, eksekutor, dipotong telinganya, nggak mau tobat. Ditebas tangannya, nggak mau tobat. Dipujuk biar tobat. Lalu digunting lidahnya, dia nangis. Dikira tobat, Pak. Begitu dia nangis, dia ngomong apa? Jangan potong lidahku, karena kalau kalian potong lidahku, aku tidak bisa lagi membaca Al-Quran. Sampai mati Abdurrahman bin Muljam merasa paling suci. Sampai dieksekusi, dia merasa paling benar sendiri. Maka Nabi mengatakan, kila benar, mereka itu anjing-anjing neraka. Mati dalam keyakinan merasa paling suci, padahal mereka adalah anjing-anjing neraka. Hati-hati Bapak Ibu, ini antisipasi dari saya. Jangan asal hafal Quran. Ada polisi, Pak Hadi Prabowo, namanya bagus ya, nama jenderal itu ya, Pak, keren, Hadi Prabowo. Ada polisi, Pak, datang ke rumah, anaknya masuk sekolah SD titik. Nggak enak nyebut, Pak, kita jaga etika ya. Pulang sekolah, wayahnya lagi kumpul sama anak, ditanya sama bapaknya, hari ini anak papa belajar apa? Belajar togut, Pak. Namanya polisi, nggak tahu togut. Togut itu apa, nak? Iblis, Pak. Sampai situ benar ya? Benar, sampai di situ nggak ada yang salah. Pak, kata ustadz saya, contoh togut itu negara ini, Pak, negara togut. Pancasila itu togut, Pak. Nah, togut ini punya antek. Anteknya nyebutnya toge, Pak. Si antik togut alias si toge itu, kata ustadznya, polisi sama tentara. Ngamuk bapaknya, Pak. Ya, ini kan bahaya. Makanya yang namanya cuci otak itu dari kecil loh, Pak. Kan ada video anak kecil kan yang dicuci otaknya untuk ngebom dan lain sebagainya, sampai segitunya. Dan sering memanipulasi kita karena mengatasnamakan Al-Quran.
Seakan-akan kalau orang ngomong Quran itu benar, Al-Qurannya benar, yang salah penafsirannya. Ingin saya kasih tahu Bapak Ibu, wa ma yantiqu 'anil hawa. Hanya Nabi yang kalau ngomong nggak pakai hawa nafsu. Tak ulang ya Bu, Pak. Hanya Nabi kalau ngomong nggak pakai hawa nafsu. Kalau manusia ada intervensi hawa nafsu. Bu, makanya jangan terlalu sering curhat sama Ustaz. Kalau curhatnya japri. Ibu-ibu ini suka curhat sama Ustaz. Curhatnya japri. Ustaz, suami saya tukang marah. Sabar ya Bu. Mulai kan? Besok japri lagi, Ustaz, gimana sih cara ngadepin suami? Ibu tenang saja. Itulah dinamika kehidupan. Mulai ibu-ibu merasakan, coba kalau saya punya suami kayak Pak Ustaz. Nah, bener Pak, jadi itu barang jadi. Ustaz itu bukan malaikat. Setuju nggak kira-kira? Manusia juga. Subhanallah, manusia juga. Jadi jangan kemudian kalau udah Ustaz udah bener aja omongannya, belum tentu lah. Udah ngaku kiai, udah bener aja omongan, belum tentu. Termasuk ngaku cucu Nabi. Ngaku cucu Nabi, apa sudah benar? Belum tentu. Karena mengapa? Kalau orang mengukur kemuliaan itu berdasarkan nasab, apa bedanya kita dengan Belanda? Itu feodalisme loh. Kalau keturunan itu diukur kemuliaannya karena nasab, ya sama kita sama Belanda, sama Jepang, negara penjajah, feodal itu. Islam tidak pernah mengajarkan kemuliaan seseorang itu berdasarkan ilmunya, berdasarkan nasabnya, enggak pernah. Quran itu mengajarkan begini. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang mulia, orang-orang yang bertakwa, wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, dzurriyyat anak cucu keturunan mereka mutaba'ah, ngikut iman dan akhlak leluhurnya. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, baru kata Allah kami ikatkan leluhur yang mulia itu dengan anak cucu mereka yang mutaba'ah. Jadi walaupun kita ini anak dari nasab yang mulia, leluhurnya leluhur terhormat, tapi kalau iman dan akhlak kita nggak ngikut leluhur, putus dia. Jadi jangan mengklaim. Ini ada satu informasi Pak yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, biar kita ini proporsional lah. Jangan sampai ada orang yang ngaku cucu Nabi tapi merendahkan masyarakat di pribumi. Seolah-olah begini Pak, dulu kan nggak ada yang kayak gini ya. Baru sekarang seakan-akan ada warga agama kelas 1, kelompok cucu Nabi. Nggak ada yang bisa ngeritik mereka. Kalau ada yang menasihati mereka dianggap membenci ahlul bait, lalu diancam matinya su'ul khotimah. Sampai sekarang saya nggak masuk akal. Ada yang ngaku cucu Nabi, teriak-teriak di tengah-tengah jamaahnya ngomongin Presiden Jokodo. Presiden loh Pak. Ada yang ngaku cucu Nabi ngomongin Presiden Banci. Coba buka celananya, jangan-jangan dia datang bulan. Itu ngaku cucu Nabi. Ketika saya coba mengingatkannya, saya dipersekusi Pak. Ketika kita menasihati, saya nggak pernah menghina mereka, mengkritik. Kan wajib kita mengkritik, betul nggak kira-kira? Tapi saya dipersekusi. Saya merasa sekarang begini, kok sejak kejadian 2008, 17, 18 itu sekarang seperti ada warga agama kelas 1. Dan kita warga-warga pribumi ini Pak seolah-olah warga agama kelas 2. Mentang-mentang hidung kita ini proporsional. Iya kan? Ada kesan begini, mereka nggak mau menikahkan anaknya sama orang Lampung, nggak mau Pak. Nggak mau menikahkan anaknya sama orang Jawa, nggak mau. Mereka mau sesama mereka saja. Ini kan eksklusivisme namanya. Nah ini ada data yang harus kita ungkap. Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, Ketua Komisi Fatwa MUI Provinsi Banten, mengatakan nasab para habaib Indonesia terputus. Ing kitab riwayah. Ada riwayat yang terputus. Dalam kitab Nasab abad ke-10 dan ke-11 Hijriah dikatakan begini, para habaib di Indonesia ini datuknya dari Yaman, yakni Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa.
Itu kitab nasab abad ke-10 dan ke-11 Hijriah. Makanya mereka mengklaim anak cucu Nabi. Kalau saya sih nggak apa-apa mereka itu mengklaim anak cucu Nabi. Benar atau tidaknya urusan mereka sama Allah. Tapi mengklaim anak cucu Nabi ngajak kita berpecah belah. Mengklaim anak cucu Nabi, ulama pribumi dipersekusi. Ngaku anak cucu Nabi tapi ngajak melawan pemerintah yang sah. Saya jadi bertanya, emang benar mereka itu cucu Nabi? Apa cucu Abu Jahal kira-kira? Kok nggak sejalan akhlaknya itu, Pak? Ternyata benar. Dalam kitab nasab abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 dan sampai 9 Hijriah. Coba itu, 5, 6, 7, 8, 9. 5 abad lamanya Imam Ahmad bin Isa al-Mawardi tidak punya anak yang bernama Imam Ubaidillah. Imam Ahmad bin Isa punya anak cuma 3 yang laki-laki, Abu Ja'far, Ali dan Husain. Enggak ada yang bernama Imam Ubaidillah. Maka kata Kiai Haji Imamuddin Utsman, hayo kita buktikan kalau antum semua memang cucu Nabi. Mengapa kok munculnya baru sekarang? Dalam kitab nasab tidak disebutkan. Itu yang pertama. Yang kedua, tes DNA. Di Yaman, Pak, anak cucu Nabi tes DNA. Di Indonesia yang Jarun Imam Hasan, anak cucu Nabi tes DNA. Keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tes DNA. Nah, ditantang, ayo tes DNA. Bandingkan dengan yang sudah resmi tercatat dan tes DNA anak cucu Nabi. Nggak ada yang berani buka kitab nasab. Dalam karya Imam Fakhrur Razi, dalam kitab Asy-Syajaratul Mubarakah, tidak ada yang bernama Imam Ubaidillah sebagai anaknya Imam Ahmad bin Isa. Maksud saya begini, jangan arogan. Sebetulnya begini, saya ini karena pengurus NU ya Pak, kita Pak Yai Muhsin tidak punya tradisi mengkritik habaib sebetulnya. Di NU itu cuman NU loh Pak yang anggap ada habaib itu. Cuman begini Bapak Ibu, di NU itu masih sungkan betul mengkritik mereka. Hanya saja begini, kalau kelakuannya kok kayak gitu banget ya, kakinya sampai dicium-cium kan, perasaan gak masuk akal. Emang Nabi itu kayak gitu Pak, nggak masuk akal gitu. Sampai sedemikian rupa. Jadi saya ingin ingatkan pada kesempatan kali ini, Islam tidak pernah mengajarkan feodalisme. Balik lagi Bapak Ibu ke Quran. Mengapa orang jadi arogan ketika dia mempelajari Al-Quran? Karena belajarnya nggak berguru. Maka wajib yang namanya belajar Al-Quran itu berguru dengan guru yang bersama. Bagusnya ke pondok Pak. Ya, Bapak Ibu kan nggak sempat lagi mondok, ya anak-anaknya dorong ke pondok. Kalau anak-anaknya nggak ke pondok, ya antar ke guru ngaji. Kan sudah pernah saya ajari, biar barokah ilmu agamanya, biar nggak sesat pemahamannya. Kalau ke guru ngaji anak diantar, abi, umi, ustadz, ustadzah, titip anak kami, mohon ajarkan Al-Quran. Kalau dia nakal marahin, kalau dia ngelawan gebuklah pantatnya, kami ikhlas. Tapi kalau dia goblok, ngaji gak nyambung-nyambung, sabar, mungkin keturunan nggak jauh beda sama bapaknya, apalagi emaknya. Makanya Pak, nggak ada orang bodoh, karena sebodoh-bodohnya orang kalau rajin pinter juga. Nggak ada orang pinter kalau malas, lama-kelamaan yang goblok juga. Saya ingat kata Gus Baha, di pondok itu ada santri pinter, pinternya kelewat, ngapalnya cepat. Ada santri yang sedang-sedang saja, dan ada santri yang bodoh. Saking bodohnya kalau lagi ngulang kitab ketiduran. Kalau akhirnya kerjaannya paling banter ngebantu Pak Yai beres-beres pondok, sama ngebantu Bu Nyai masak di dapur. Ketiban ngaji tidur. Orang kira itu goblok. Tapi ternyata yang goblok, yang bodoh-bodoh itu kata Gus Baha, itulah yang jadi orang besar nantinya. Apa sebab? Karena santri pinter nggak mau pulang kampung. Orang santri pinter tinggalnya di kota karena merasa pinter bisa bersaing. Tinggal di kota, egonya tinggi. Orang pinter tuh payahnya begini, nggak mau diatur. Orang pinter diperintah dikit tersinggung. Makanya orang pintar susah kerja sama orang Pak, susah. Oh pintaran dia soalnya.
akhirnya nggak bisa kerja sama orang, bisanya hidup sendiri, pinter ya pinter, tapi santri goblok tinggal di kota nggak berani pulang kampung, sama orang kaya ditunjuk, kamu kan nyantri. Kalau santri pinter di kamu-kamuin ngambek pak, ini santri bodoh mah nggak ngambek, kamu kan nyantri. Daripada nganggur tuh sana bikin TPA. Iya pak, bikin TPA. TPA-nya rame. Nah yang kaya ini cengap-cengap mau mati karena pengen masuk surga. Kata yang kaya mau mati, karena kamu ngajar ngaji, saya hibahkan tanah saya 2 hektar buat bikin pesantren. Si santri goblok yang selama mondok goblok, Allah bukakan pintu hidayah. Pinter begitu ngajar, berdirilah pondok pesantren besar, santrinya ribuan. Santri bodoh jadi muasis pondok pesantren. Nah kawannya santri pinter tinggal di kota masih ngontrak karena kasar galak, bininya minta cerai. Nah hidup itu begitu, barokahnya sebetulnya. Hidup itu sedemikian rupa. Makanya antar anak ke guru ngaji, titip anak kami, mohon ajarkan Al-Quran. Begitu mau pamit pulang pak, jangan lupa buka dompetnya. Ini Pak Yai, Bu Nyai, Pak Ustadz, Ustazah, DP-nya 5 juta, mapas 5 juta, mana ada Pak, kiamat ada juga. Kadang-kadang saya ini juga heran bener kata orang Bapak Ibu. Kita ini kalau ngundang penceramah berani bayar mahal-mahal. Wih ada Pak Nanang, dai kondang 30 juta, 50 juta sekali ceramah itu. Ada juga ngundang dai kondang 50 juta, tapi SPJ-nya 100 juta. Ada juga. Ini kerjaan gawe siapa lah yang kayak gini ya? Luar biasa. Habis ceramah hahehe pulang dia. Kan gitu. Tapi kita ngasih guru ngaji 100.000 kayaknya berat betul. Padahal guru ngaji itulah yang bikin pintar anak kita ngaji, betul nggak kira-kira? Yang bikin anak kita tahu turutan, tahu baca Iqra, tahu baca Al-Quran, tahu tajwid, itu guru ngajinya. Coba kalau kita ada yang mati keluarga kita, yang ngurusin jenazah ustadz kampung atau penceramah kondang? Yang kampung. Kalau penceramah kondang mah habis sana mah diamplopin pulang dia. Kadang-kadang mohon maaf ini kita terbalik. Saya ini ngomongin diri sendiri kok sebetulnya. Kini kadang-kadang kebalik, undang penceramah berani ngamplop mahal-mahal, ngasih guru ngaji pelit. Padahal kadang-kadang guru ngaji itu Pak hidup susah, beras habis, bini monyong. Mana sarungnya udah bolong-bolong, ini udah mau lebaran loh Pak. Datang ke guru ngaji ya Pak ya. Bawa BHS Pak, bawa Samarinda, ini pengalaman kata Pak ya. Pengalaman. Bawa oleh-oleh, pokoknya Pak Ustadznya, guru-guru ngaji di kampung, guru ngaji anak kita, Pak Ustadz nggak usah beli kue lebaran, saya yang borongin. Begitu ya Pak, biar barokah kan begitu. Kadang-kadang itulah yang terabaikan Bapak Ibu, guru-guru ngaji. Karena ibu saya itu guru ngaji 35 tahun ngajar ngaji, emang nggak ada bayaran Pak, karena di kampung. Orang kampung ngaji bayar, ribet sekampung. Guru ngajinya nggak ikhlas. Cuma ibu saya kan memang punya kebun ya. Ya nggak apa-apa ada kebun. Paling santrinya nggak bayar dengan cara apa? Mijitin. Habis ngaji ibu saya dipijitin rame-rame sama santrinya. Ya itu aja bayarannya. Teman kalau guru ngaji di kota kan nggak punya bayaran. Walaupun guru ngaji itu kreatif Pak. Beras habis bini monyong. Kata guru ngaji di kampung saya, ngaji hari ini tutup turutan juz amah. Kita ngaji bareng-bareng, ikutin saya. Bada samba yada saya roda saro bayarot. Ulang lagi kata dia. Bada samba yada saya roda saro bayarot. 1 jam tuh bayarot, bayar. Hafal murid yang masih kecil 3 tahun tuh hafal karena 1 jam bayarot itu. Kan umat nanya ngaji apa tadi nak? Bayaro. Oh bayaro. Gisok njok tahu guru ngaji anak. Soda seso. Bada seba. Roda sero. Sobaro. Kasihan guru ngaji itu Pak.
Jadi dengan cara yang sederhana kita yang muliakan guru ngaji. Dengan cara yang sederhana, ya begitu caranya. Kan pernah saya kasih contoh Pak, kalau ngudut sehari 10.000, sebulan kan 300.000. Enggak salah kalau buat ngudut 300.000 sebulan, buat guru ngaji ya 300.000 juga. Guru ngaji nggak usah banyak-banyak, muridnya 20 orang saja lah. 20 kali 300, 6 juta. Guru ngaji bulanan 6 juta, ngambil Agia, keren, Honda Brio. Bapak-bapak ada yang protes, Ustaz, saya kan nggak ngudut. Nah apalagi nggak ngudut Pak, double jadi 600.000. 600 kali 20, 12 juta. Guru ngaji nggak jadi ngambil Agia, langsung Innova. Artinya dari situ saja. Walaupun tetap saya ingin ingatkan, masuk pondok, pilihlah pondok yang bersanad. Jangan sembarang masuk ke pondok pesantren Bapak Ibu yang jelas betul NKRI-nya. Data dari BNPT 198 pesantren terafiliasi terorisme itu diantaranya ada di Kabupaten Lampung Selatan. Ini memang nggak bisa sembarangan. Jangan asal-asal gratis, jangan ya. Sedemikian rupa. Ya kalau pengen gratis pondok saya juga Pak, yang nggak mampu gratis. Saya di Pajar Baru, Jati Agung Lampung Selatan, gratis kalau yang nggak mampu ini. Kalau yang mampu bayar 300.000 sebulan, murah itu Pak. 300.000 sebulan, makan minum di situ, biaya mondok di situ, sekolah di situ. 300.000. Siapa bilang mondok itu mahal? Ya ada yang mahal. Dan pondok saya itu, ini asrama yang sedang mau diresmikan, ya mudah-mudahan Pak Bupati lah nanti yang meresmikan ya. Asrama putra yang sudah saya bangun itu bersih, keramik lengkap, kamar mandinya 10 Bapak Ibu. Santri nggak lama-lama ngantrinya, harus bersih. Masak nggak boleh di dalam, masak di dapur umum, bersih Pak. Pesantren sehat, walaupun bayarnya murah. Dan sekarang ini 70% santrinya itu tidak bayar, gratis. Kita bukan panti asuhan, tapi kalau yang nggak mampu, saya pakai orang tua asuh. Tawarkan orang-orang sugih, yuk siapa yang mau jadi orang tua asuh? Ini buat anak penghafal Quran. Kita ngapal Quran, ngaji kitab kuning juga, ilmu alat, nahu sorab dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu, satu hal lagi, minta waktu sedikit lagi saya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan, rubba talilil Quran wal Quranu yal'anuh. Betapa banyak orang membaca Al-Quran sedangkan Al-Quran melaknatnya. Serem banget itu. Orang membaca Quran, orang menghafal Quran, tapi Al-Quran sendiri melaknatnya. Siapa mereka? Orang yang menggunakan Al-Quran untuk berantem. Satu, orang yang menggunakan Al-Quran untuk berpecah belah. Orang yang menggunakan Al-Quran untuk mengadu domba. Zaman dulu ketika perang Jamal dan perang Siffin, berhentinya perang gara-gara apa? Diangkat Al-Quran. Al-Quran diangkat. Kalau Al-Quran sudah diangkat masih nggak mau damai, pihak yang nggak mau damai akan dilaknat oleh Al-Quran. Ngangkat Al-Quran, simbol perdamaian, berhenti perang. Berarti Al-Quran itu gunanya untuk menyatukan, bukan untuk berpecah belah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Iqra'ul Quran maktalafat qulubukum. Bacalah Al-Quran itu, kata Nabi, selama Al-Quran menyatukan hati kalian. Wa idzakhtalaftum faqumu anhu. Tapi awas, kata Nabi, kalau kalian menggunakan Al-Quran untuk berselisih, menggunakan Al-Quran buat berantem, menggunakan Al-Quran buat perang dan berpecah belah, faqumu anhu. Berdiri, pergi, tinggalkan Al-Quran. Karena kalau tidak, maksudnya menjauh dari Al-Quran itu, karena kalau kalian tidak menjauh, Al-Quran akan melaknat kalian semua. Nah dulu Bapak Ibu, di zaman sahabat, ada orang yang mengangkat Al-Quran di atas kepala, tapi tujuannya untuk memecah belah. Namanya kelompok Khawarij. Apa slogan mereka? La hukma illa lillah, la hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Tegakkan syariat Islam, tegakkan hukum Allah. Mereka mengatakan la hukma illa lillah. Ini zaman sahabat.
tapi mereka bukan benar-benar menegakkan hukum Allah, tapi mereka gunakan Al-Quran untuk melawan pemerintah yang sah, untuk melawan negara. Makanya muncul Zulhuwaisirah, hafal Quran 30 juz tapi menjadi anjing neraka. Abdurrahman bin Muljam dan ribuan kelompok mereka, karena mereka menggunakan Al-Quran untuk melawan pemerintah yang sah. Nah sekarang muncul lagi Pak, muncul lagi kan Bapak Ibu, orang-orang yang mengatasnamakan Al-Quran, tegakkan syariat, tapi ujung-ujungnya ngajak bangsa Indonesia mendelegitimasi pemerintah yang sah, melawan negara. Dan kelihatan mereka pakai bendera hitam, kan udah jelas keterangannya tentang bendera hitam. Idza ra'aitumur rayatis sud, apabila kalian semua melihat bendera hitam dikibarkan. Sekarang lagi ada aksi di Polda Lampung, aksinya itu pakai bendera hitam, tuh kan Pak, nyelek. Pak tentara sama Pak polisi mau menahannya itu kan serem Pak, karena ada kalimat la ilaha illallah. Itu waktu bendera hitam ditancap di flyover kota Bandar Lampung, nggak ada polisi yang berani nyabut. Ngapa Pak nggak dicabut, kata saya? Ada kalimat tauhidnya Ustaz, kata dia. Karena mereka begitu Pak, jadi tameng. La ilaha illallah itu jadi tameng, jadi alat mereka. Biar kita takut dengan bendera itu, makanya ditulis kalimat la ilaha illallah. Maka asar dari Imam Ali menyebutkan, apabila kalian melihat bendera hitam dikibarkan, falzamul ardo wala tuharriku aydiyakum wala arjulakum, tetaplah di bumi kalian masing-masing, jangan gerakkan tangan kalian, jangan gerakkan kaki kalian, jangan ikut-ikutan mereka, karena mereka itu kelompok bendera hitam palsu. Qulubuhum kazuburil hadid, kelompok itu hati mereka keras bagaikan baja. Coba kita identifikasi Bapak, semua yang pakai bendera hitam kereng bukan main. HTI, Hizbut Tahrir ya, ISIS, JI, Al-Qaeda, JAD, JAD, semua yang pakai bendera hitam itu keras hatinya bagaikan baja. La yakuna bi ahdin wala mitsaq, mereka tidak pernah menepati janji, melanggar janji, melanggar kesepakatan hidup berbangsa dan bernegara. Endingnya mereka ngajak melawan pemerintah yang sah. Begini Bapak Ibu, saya ambil contoh tadi kasus kelompok pengasuh khilafah belakangan teriak-teriak bela Palestina. Benar bela Palestina, bela Palestina. Hanya dengan menegakkan khilafah kita bisa membela Palestina. Nah ini masalah ini. Lalu dia mengatakan begini, ayo kita tegakkan khilafah agar kita bisa membela Palestina. Lalu mereka mengatakan negara kita ini negara kafir, Indonesia ini negara kafir. Yang teriak-teriak bela Palestina ini, emang dia sudah berbuat apa untuk Palestina itu Pak? Belum ada yang dia lakukan buat Palestina kan? Paling banter ngumpulin bantuan donasi ke Palestina, tapi nggak nyampe semuanya. Sebagian besarnya masuk kantong. Ini fakta loh. Makanya kalau nyumbang ke Palestina jangan pakai lembaga non pemerintah. Hanya dua yang terjamin kalau nyumbang ke Palestina, lewat pemerintah Republik Indonesia atau kedutaan besar Palestina yang ada di Indonesia. Itu yang nyampe Bapak Ibu. Indonesia sudah berbuat banyak untuk Palestina. Kita bikin sekolah di sana, kita bikin rumah sakit di sana, bantuan terus dikirim ke Palestina, dan Indonesia punya komitmen loh Pak. Sampai hari ini Indonesia adalah negara yang tidak mengakui Israel. Hebat Indonesia ini. Nah kelompok-kelompok yang membangga-banggakan Turki itu mengakui negara Israel. Yang biasa membangga-banggakan Erdogan, tahu Erdogan kan? Kelapa muda kan begitu. Oh Erdogan, Jokowi dicaci maki, Erdogan dibangga-banggakan. Padahal Pak Jokowi komitmen dengan Undang-Undang Dasar 1945 di pembukaan alinea pertama,
kita menentang segala macam bentuk penjajahan di muka bumi. Ini Indonesia luar biasa Bapak Ibu. Nah, kita sudah berbuat banyak. Yang teriak-teriak khilafah emang apa yang dilakukan? Paling banter tadi ngumpulin donasi, tapi ujung-ujungnya untuk kegiatan terorisme. Kan itu yang diendus oleh PPATK. Ada banyak lembaga pengumpul donasi, malah tujuannya disimpangkan dananya. Termasuk kemarin Pak, Yayasan Abdurrahman bin Auf yang di Lampung, geger kan Lampung, gara-gara Yayasan Abah donasi, tapi tidak pernah masuk kepada tujuan, tapi justru digunakan untuk kepentingan teroris. Banyak yang tertangkap kemarin gara-gara Yayasan Abah itu. Nah, balik lagi, mereka mengatakan khilafah lalu mengkafirkan negaranya sendiri. Lalu mereka berusaha menggembosi negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara apa? Satu, merekrut orang sebanyak-banyaknya demi menyebarkan paham khilafah wajib, NKRI sistem tauhid. Dua, tolakun nusrah. Apa itu tolakun nusrah? Nyusup ke TNI. Ada Pak? TNI yang sudah terpapar paham khilafah ada. Nyusup ke polisi. Ada polisi yang sudah terpapar paham khilafah. Nyusup ke PNS. Nah, aparatur sipil negara. Banyak Pak. Tak ceramain begini kemarin di Masjid At-Tanwir kantor gubernur, ada sekitar 5 PNS balik badan pulang. Ada yang pulang nggak? Kalau pulang ditandai sama Pak Nanang, awas ya. Betul Pak, ini PNS loh. Mereka mengkafir-kafirkan negara ini, tapi mereka sendiri ikut paham begitu. Mereka sendiri jadi PNS. Maaf, saya ambil contoh sederhana aja. Umpama belum khilafah, dia jadi pengikutnya Khalid Basalamah, tapi dia PNS. Salah itu. Mengapa salah? Khalid Basalamah mengatakan bayar pajak itu haram, pemungut pajak masuk neraka. Anna sohibal maksi finnar, sesungguhnya yang mengutin pajak masuk neraka. Nah, dispenda masuk neraka semua ini. Bener itu, sampai ketua RT masuk neraka, suka bagian PBB soalnya. Nah, itu yang ngaji-ngaji sama Khalid Basalamah bayar pajak haram, dia cukai haram, dia pikir membangun jalan untuk pakai duit apa ya? Padahal al-maksu atau mukus dalam hadis itu bukan pajak Bapak Ibu, tapi pungutan liar. Makanya hati-hati kita ngaji. Kita kadang kontradiktif, ikut kelompok khilafah tapi jadi PNS. Nah, ini namanya talabun nusrah. Mereka masuk ke partai Bapak Ibu agar menjadi legislator, anggota dewan, yang tujuannya begitu. Ketika mereka sudah menguasai semua lini, mereka akan melakukan coup. Kalau dalam bahasa PKI itu coup, pemberontakan. Satu, revolusi damai. Dua, revolusi militer. Kalau revolusi damai, demo besar-besaran sampai kolaps nanti republik ini, ganti pemerintahan. Atau yang kedua, revolusi militer. Tapi ingat, cara revolusi kekerasan hanya dengan cara merekrut jenderal-jenderal militer. Itulah kerjaan mereka. Hati-hati Bapak Ibu. Sekarang begini, saya ambil logika sederhana buat ibu-ibu. Mengapa Israel itu negaranya kecil? Kecil banget. Jadi kalau orang se-Indonesia ini meludah ke Israel, Israel jadi lautan ludah. Saking kecilnya Israel. Negara Israel kecil dikepung 21 negara Arab. Mengapa 21 negara Arab enggak berdaya dengan Israel? Bukan karena mereka pecah negara, bukan. Karena Israel itu punya Amerika Serikat. Israel bisa nyelelek karena Amerika yang melindungi Bapak Ibu. Berarti begini Pak, kalau kita Indonesia ingin menyelamatkan Palestina dari penjajahan Israel, minimal Indonesia harus sehebat Amerika dulu. Betul nggak kira-kira? Kalau Indonesia sehebat Amerika politiknya, persenjataannya sehebat Rusia, ekonominya sejago Cina, Indonesia bisa nolong Palestina Bapak Ibu. Palestina merdeka, Israel tidak akan bisa menjajah lagi. Cuman kita digembosi Pak, atas nama agama orang melawan pemerintah yang sah, lalu kita chaos, Indonesia bobrok. Borok-borok nolong Palestina, kita hancur-hancuran Pak. Jangankan bersatu dan kuat, kita mengalami disintegrasi. Terakhir Bapak Ibu begini, bahwasanya kalau kita ingin nolong Indonesia harus besar. Nah, kalau Indonesia ini Bapak Ibu berjaya dan tidak ada konflik, tidak ada pertentangan, insya Allah proyeksi Presiden Jokowi tahun 2045 nanti Indonesia menjadi negara yang sejajar dengan negara maju
di dunia internasional. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Baik, demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan kepada Allah Ta'ala mohon ampun. Nanti silahkan ulasan lengkapnya bisa disimak di channel YouTube. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.